Halo, perkenalkan saya Nisa Pamsi, saya siswa segmen dari kelas Data Analysis. Jadi, saya mempresentasikan proyek saya untuk SWOT Analytics yang berjudul Deteksi Anomali dalam Transaksi E-commerce menggunakan metode. Jadi yang pertama adalah jadi terus e-commerce nomor itu kan sering mendapati transaksi yang transaksi penipuan gitu ya. Terus juga sulitan untuk deteksi karena kurangnya data historis. Jadi metode clustering itu dapat mengelompokkan data untuk sesuai dengan karakteristik tertentu dengan input berupa data transaksi dan output yang berupa data transaksi yang digolongkan sebagai anomali. Gitu. Setelah output diperoleh, kemudian bisa dilanjutkan dengan investigasi untuk mengetahui apakah data anomali tersebut penipuan atau bukan. Lalu ini dataset yang digunakan, dataset yang feature. Jadi data yang digunakan itu merupakan data transaksi e-commerce. Variabel digunakan di sini ada 5, 4 merupakan data kategorikal dan 1 merupakan data numerik. Lalu lanjut ke data processing, itu tidak ditemukan adanya liquid value dan data yang dipelihara. Jadi langsung kita bagi data trend dan test ke proporsinya 60% dan 40%. Selanjutnya kita melakukan EDA atau exploratory data analysis. Jadi yang pertama itu mengecek dulu data statistik deskriptifnya. Jadi ada dua, bisa tadi ya, jadi ada data kategori dengan data numerik. Untuk lebih gampang jadi visualisasi lagi seperti begini. Jadi ini datanya itu diurutkan berdasarkan kategorinya ya. Jadi yang pertama kalau di sini kita bisa lihat kalau misalnya ada data yang sebarannya itu hampir sama seperti data transaksi hour dengan quantity ini sebarannya hampir sama ya di semua kategori, tapi ada juga data yang sebarannya itu tidak sama di semua kategori gitu ya, seperti transaksi amount, customer age, dan account age base gitu ya. Nah, di sini kita sudah bisa mendeteksi apakah ada perbedaan, apakah ada variabel kategori variabel yang memiliki jumlah data yang sangat sedikit dibandingkan sama yang lainnya. Jadi data ini sebenarnya bisa dikategorikan sebagai outlier ya. Seperti pada transaksi amount ini kita bisa lihat kalau data yang range-nya 1.500 sampai 2.000 atau dengan lebih dari 2.000 itu juga itu jumlahnya sangat sedikit kalau dibandingkan sama jumlah data keseluruhan. Lalu lanjut data kita masuk ke feature engineering, itu kita ubah data kategorikal kita tadi ke dalam data numeriknya. Nah ini karena tadi data kategorikalnya itu berjenjang ya, jadi ada yang lebih banyak dari yang lain tuh kita masukkan ke data original. Jadi seperti 1, 2, 3 gitu. Lalu kita masuk ke modeling prosesnya. Yang pertama adalah penentuan jumlah cluster. Pertama kita coba dulu untuk menggunakan jumlah clusternya 3. Setelah kita coba 3, itu keluar hasilnya, itu bisa kita lihat kalau misalnya proporsinya itu sebenarnya tidak terlalu jauh ya berbeda di antara 3 cluster. Nah, begitu juga kalau kita lihat di sini ada tabel centroidnya ya. Jadi beberapa variabel itu memiliki titik centroidnya yang titik koordinat centroidnya yang kurang lebih sama, mirip gitu. Seperti pada transaction amount ini kan kita lihat titiknya tidak terlalu berbeda jauh ya antara cluster 0, cluster 1, cluster 2 itu tidak berbeda jauh, begitu juga dengan konteksnya gitu. Nah ini mengindikasikan kalau misalnya ternyata clusternya itu tidak terpisah, jaraknya itu tidak begitu jauh, tidak terlalu terpisah jauh karena ada data yang letaknya berdekatan. Lalu selanjutnya kita mencoba mencari jumlah cluster yang paling efektif gitu ya, menggunakan Siemens score gitu. Siemens score ini apa? Itu adalah ukuran variabilitas observasi dari setiap cluster. Jadi semakin mendekati 0, maka cluster akan semakin padat karena jaraknya itu semakin dekat ke 0 ya. Sementara kalau misalnya dia nilainya itu besar, berarti dia itu jauh gitu untuk pusat dan itu yang dikategorikan sebagai outlier gitu. Jadi kita bikin visualisasinya di sini, lalu kita cari titik yang membentuk situ atau yang jarak building cluster dan square-nya itu paling kecil gitu. Tapi yang kita perhatikan juga number clusternya juga tidak bisa terlalu banyak ya, karena malah meningkat di akhirnya. Jadi di sini kita ambil titik nomor 5 di sini karena jumlahnya selisihnya dengan 6 ini kan tidak sebesar dengan ke 5 atau 3 atau 4 gitu ya, tapi juga cukup representatif dalam artian jumlah
transaksinya juga tidak terlalu banyak gitu, dilakukan analisis. Lalu ini hasilnya setelah kita masukkan tadi M25, di sini kita masukkan, di sini ada proporsi klasternya. Sebenarnya dua klasternya nilainya juga tidak ada yang sedikit ya, tapi kita lanjutkan aja. Di sini nanti kita peroleh juga centroidnya. Lalu dari centroid itu nanti kita ukur data-data poin itu, jarak antara data poin ke tiap-tiap titik centroidnya. Nanti keluar data dispersinya nih, jarak dispersinya. Lalu kemudian nanti kita urutkan lagi, lalu kita bagi menggunakan outlier factornya untuk mengetahui nilai untuk mengetahui mana data yang termasuk anomali dan besar. Jadi setelah diurutkan, nanti dibagi dengan outlier factor yang digunakan di sini 0,01, nanti ketemu nilai thresholdnya, nilai ambang batas anomalinya itu 4,5. Jadi nanti distance ini nanti diurutkan, lebih dari 4,5 itu dianggap sebagai anomali, dan kurang dari 4,5 itu adalah bukan anomali ya. Setelah itu nanti diplotkan, bisa diplotkan visualisasinya. Tapi di sini contoh aja seperti contoh untuk reflection amount dengan reflection power. Di sini sudah ada pola yang terbentuk ya. Jadi reflection amount banyak terjadi pada anomali itu banyak terjadi pada data dengan kategori 6 ya. Tapi kalau kita lihat dari transaction hour-nya itu malah kebanyakan terjadi di kategori 0 dan kategori 1. Karena kategori 0 ini pada jam 1 malam seperti jam 6 pagi gitu, dan 1 ini jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Ini sudah terjadi pada sebuah karakteristik sebuah anomali. Lalu kita masukkan juga ke sudah tadi data training, sekarang kita masuk ke data test. Jadi klasternya tetap 5, jumlah persentasenya nggak terlalu berbeda jauh dengan data training. Setelah kita cari centroidnya, setelah itu kita uploadkan lagi untuk melihat persebaran datanya. Nah di sini kita bisa lihat kalau misalnya titik-titiknya tuh banyak ya. Tapi kalau memang data anomalinya ini memang tergolong cukup banyak gitu. Di sini bisa kita lihat kalau misalnya klaster yang paling kecil nilainya aja itu sekitar 0,15 ya. Karena yang paling besar aja 0,23. Itu kan artinya kalau misalnya data yang dianggap dia anomali itu yang paling kecil itu sebenarnya proporsinya sendiri masih cukup besar gitu dikatakan sebuah anomali. Jadi kita bisa sebenarnya meragukan hasilnya, meragukan kalau misalnya nilai klaster yang tergolong anomali itu nilainya proporsinya seperti itu gitu ya. Tapi kita lanjutkan di prosesnya nanti untuk melihat polanya. Jadi di sini ada transaction amount-nya dengan transaction hour-nya tadi, jadi tidak ada pola yang terbentuk ya dengan transaction amount dengan percentage. Jadi dia merata di semua kategori. Terus tapi kalau kita lihat di transaction amount dengan posisi ini ada pola yang terbentuk sedikit. Jadi transaction amount-nya di yang kategori 5 dan 6. Lalu kalau misalnya posisinya tuh di kategori 1 dan kategori 5. Nah, hal ini juga sebenarnya cukup wajar ya kalau kita membeli barang kan dengan kuantitas yang banyak, kuantitas yang besar gitu ya, 5 di sini, itu wajar aja kalau misalnya kita membayarnya juga lebih. Nah, tapi ada juga kan barang yang kita beli itu satu aja nanti bayarnya gitu cukup mahal. Jadi itu juga nanti tergantung sama faktor jenis barang apa yang kita beli gitu. Itu makanya harus diperlukan lagi investigasi ya untuk mengatakan outlier ini, alasan terjadinya outlier ini apa gitu, atau alasan hal ini disebutkan kembali itu kenapa. Terus kembali ke kalau misalnya lihat ini ada transaction hour dengan customer age, di sini juga menarik karena transaction hour di sini kan cukup banyak terjadi di, kalau di sini full kategori 0 dengan kategori 3. Ini adalah pukul 1 pagi sampai dengan pukul pagi, sama pukul 6 sore sampai dengan pukul 12 malam ya, dini hari dan tengah malam gitu ya. Tapi kalau kita customer di sini ada customer age 0 yang namanya adalah usia kurang dari 10 tahun, itu kan agak agak diragukan ya kalau dia melakukan transaksi di jam-jam tengah malam atau dini hari gitu. Begitu juga pada kategori yang usia kategori 1 ini usia 10 sampai dengan 19 tahun. Jadi perlu dilakukan penyelidikan investigasi lagi. Jadi discussionnya investigasi untuk data indikasi anomali itu ada beberapa karakteristik yang menonjol gitu ya. Jadi jumlah transaksinya itu yang lebih dari 2.000, transaksi pukul 1 sampai 6 dan 19.00 dari 24, ada transaksi pada kelompok umur 10 tahun dan 10 sampai 19 tahun. Meski sebenarnya ini juga tergantung nanti sama variabel apa yang kita
plotkan lagi, kita lihat lagi. Mungkin aja nanti terjadi bisa lebih menemukan karakteristik yang lebih banyak lagi gitu ya. Lalu ada juga untuk metodenya itu peningkatan jumlah klaster jelas itu memberikan lebih banyak peluang untuk menemukan klaster yang anomali. Tapi dan nah, anomali kan berarti klasternya itu memiliki proporsi yang lebih rendah gitu ya. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan tadi, saat dibagiin jadi 5 pun datanya itu proporsi datanya itu merata gitu, hampir merata. Jadi kayak tidak ada data yang proporsinya itu sangat kecil gitu ya. Jadi beberapa yang dapat mendasari ini itu pertama memang modelnya itu belum bisa memisahkan anomali dengan data yang lain gitu. Mungkin variabelnya kurang atau apa gitu. Lalu yang kedua, memang data yang terindikasi anomali itu jumlahnya besar. Itu bisa aja kemungkinannya karena kita tidak punya labeling misalnya gitu. Untuk mengatasinya kita bisa gunakan satu parameter lain untuk manage, misalnya mengganti lagi jumlah clusternya, kita akan menggunakan metode descriptive analytics lainnya, jadi menggunakan metode selain clustering. Lalu kesimpulannya, untuk pendeteksi anomali ada data transaksi yang belum ditemukan, apakah termasuk atau temukan, itu sebenarnya bisa dilakukan database, tapi untuk proyek yang ini itu hasil proporsinya itu sebenarnya masih tergolong cukup besar ya, cukup merata untuk sebuah anomali, sehingga perlu dipertimbangkan beberapa kemungkinan seperti yang tadi sudah disebutkan. Lalu data indikasi anomali itu memiliki karakteristik jumlah transaksinya lebih dari 2000, transaksi yang dilakukannya itu pada tengah malam, dini hari dan tengah malam. Lalu ada juga transaksi pada kelompok umur kurang dari 10 tahun dan 10-19 tahun. Nah, terus yang paling penting itu dan data anomali itu hanya merupakan petunjuk awal yang tidak bisa dijadikan pembeda antara transaksi lakukan. Karena banyak hal yang harus diinvestigasi lagi kenapa data tersebut dikategorikan menjadi anomali. Ya, rekomendasinya untuk melakukan identifikasi anomali, kita bisa menggunakan lebih banyak variabel seperti data jenis produknya tadi, atau mungkin logistik customer, lokasi tokonya, dan lain. Terus juga mencoba membangun model dari data yang telah diidentifikasi fraud gitu. Jadi misalnya menggunakan data dari perusahaan lain atau mungkin dari sumber lain terus untuk dibandingkan. Untuk future works-nya itu bisa mencoba menggunakan metode lain, itu vertical dan vertical outlier gitu, atau kombinasi dari itu. Sekian, terima kasih.